Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kiranya kita semua, adik-adik di rumah, dalam keadaan baik dan sehat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan bersama. Segala puji hanya bagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja buat setiap kita, memenuhi kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian Allah Roh Kudus, penuhi kami. Puji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sembah kudus, Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. kembali. Mari kita nyanyikan pujian ini. Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami mau memuji, membesarkan Engkau, memuliakan Tuhan. Lewat ibadah kami Tuhan, tolong sertailah dari awal sampai akhir ibadah kami Tuhan. Roh Kudus menjamah kehidupan kami. Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Sehingga kami terus mempermuliakan Tuhan lewat puji-pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hari ini ya Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kak Bob, hari ini kita tidak berdua saja. Kita juga ditemani sama anak-anak sekolah minggu loh. Mari semua. Kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau memuliakan Tuhan bersama. Puji Tuhan. Haleluya. Puji
Tuhan, kita ketemu lagi pada hari Minggu ini. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita. Karena kita percaya hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada atas hidup kita akan menjadi saksi bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja
Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita pada hari Pentakosta. Dan itulah kegenapan janji Tuhan buat kita. Kita perlu berdoa supaya Tuhan memenuhkan kita dengan roh-Nya. Dan biarlah janji Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan pujian ini, Roh Kudus penuhiku. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Anak-anak kan bernubuat, orang tua mendapat mimpi, teruna-terunamu juga mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-Mu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Anak-anak kan bernubuat, orang tua mendapat mimpi, teruna-terunamu juga mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-Mu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku. Roh Kudus penuhkan kami. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku. Roh Kudus penuhi kami, Tuhan. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami rindukan Tuhan, supaya Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami rindu Tuhan, janji-Mu itu digenapi bagi generasi kami Tuhan. Kami ingin melihat Roh-Mu memenuhkan kehidupan anak-anak, menghidupkan kami semuanya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari Roh Kudus bekerja, penuhkanlah kami Tuhan. Sekalipun kami di rumah sedang menyaksikan tayangan ini, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Roh Allah bekerja memenuhkan setiap kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Allah, biarlah Tuhan berbicara lagi bagi kami. Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan firman Tuhan bagi kami hari ini.
Kami percaya Tuhan, firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan mengajarkan kami lebih lagi tentang siapa Engkau, pribadi Roh Kudus itu yang manis, yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus. Remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Sudah siap dengan Alkitabnya ya? Namanya belajar harus ada Alkitab supaya kita bisa membaca bersama-sama. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Bagaimana ketika kita menjadi anak Tuhan, ada tanggung jawab bahwa bukan hanya sekedar kita kenal Yesus saja, bukan hanya sekedar kita jadi Kristen saja, tetapi ada tugas yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan, yaitu menjadi saksi Kristus. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa menjadi saksi Kristus, tetapi harus punya kuasa, harus punya Roh Kudus. Kita bersaksi dengan kekuatan sendiri, kita nggak bisa. Siapa kita yang akan kita saksikan, yang akan kita ceritakan kepada orang lain itu adalah juru selamat kita. Dia yang sangat hebat. Kita lanjut dulu, kita baca di ayatnya yang lain. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Di situ kita akan baca ayat 1 sampai 12, tapi panjang kan pembacaannya. Tetapi di situ menceritakan bahwa pada waktu murid-murid mendengar sewaktu Yesus naik ke sorga, Yesus bilang bahwa kamu harus tunggu di Yerusalem. Di situ aku akan mencurahkan kuasa. Dan murid-murid dengar-dengaran kepada Yesus. Dan di situ kalau kalian bisa membaca di Kisah Rasul pasal yang kedua, di situ bagaimana cerita tentang hari Pentakosta. Murid-murid di situ bertekun, mereka berdoa. Hingga satu saat, ayatnya yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, dan seterusnya. Kalian bisa baca di situ. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Yesus yang berjanji kalau aku pergi, aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan kita, tetapi Roh itulah yang akan menolong kita, yang akan membantu kita untuk kita bisa menjadi saksi. Di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 tadi. Kalau Roh Tuhan itu turun, kita diberikan kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Itulah sebabnya kita perlu. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Kalau kita memerlukan sesuatu, tentunya kita cari tahu dulu, ya kan? Demikian juga halnya kalau kita bilang, saya perlu Roh Kudus. Tapi saya nggak kenal Roh Kudus. Gimana dong? Itulah sebabnya kita harus kenal siapa itu Roh Kudus. Remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus
seperti saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itulah yang akan menolong kita. Roh Kudus itulah yang akan membantu kita supaya kita bisa berani bersaksi. Ya, ada poin-poin di sini yang Tante Liana mau katakan bahwa seperti tadi saya katakan bahwa kita harus kenal siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus bukan pengaruh. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus adalah kuasa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Termasuk kita, termasuk kalian, remaja, orang-orang muda. Kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar rindu. Yang benar-benar rindu untuk dipimpin. Haleluya. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, ketika kita rindu, ya awalnya kita rindu, saya pengen dipenuhkan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah memiliki kerinduan demikian, Tuhan lihat kerinduan kita. Dan Roh Allah itu, Roh Kudus itu kalau diberikan kepada kita, kita akan memiliki kapasitas, yaitu kemampuan. Poin yang pertama, Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kemampuan, kapasitas untuk menghasilkan kesaksian. Haleluya. Menghasilkan kesaksian itu yang bagaimana? Hidup kita apabila kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, secara otomatis kita tunduk akan pekerjaan Roh Kudus. Apapun yang kita alami, itulah kesaksian kita. Haleluya. Anak Tuhan yang dipenuhkan Roh Kudus akan dimampukan untuk banyak bersaksi melalui perbuatan, melalui perkataan kita. Ya, kita dimampukan untuk menjadi saksi. Bagaimana caranya? Ya, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak remaja, orang-orang muda, tantangannya besar. Di dalam lingkungan kita, di dalam lingkungan di sekitar kita, pergaulan kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan menurut perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Itu dapat kita lakukan kalau kita dikuasai dengan Roh Kudus. Kalau kita nggak dikuasai Roh Kudus, kalau kita nggak dipenuhkan dengan Roh Kudus, daging kita, emosi kita, egoisnya manusia ini yang muncul. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk menjadi saksi. Supaya kita mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan untuk menjadi saksi. Bagian yang kedua, kalau kita sebagai anak Tuhan, remaja-remaja yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita akan memiliki kapabilitas atau kita akan mempunyai kecakapan, keterampilan dalam bersaksi. Bukan hal yang dibuat-buat. Kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kita, luaskan Dia yang bekerja. Haleluya. Ada kecakapan, ada keterampilan. Ketika kita bersaksi, kita berani bersaksi. Mungkin dulu-dulu untuk bilang terima kasih, Tuhan memberkati. Hal yang mungkin orang lain anggap itu kecil ya. Tetapi dengan berkata terima kasih, Tuhan memberkati. Itu saja kita sudah mengatakan sesuatu yang baik tentang Tuhan. Tuhan memberkati. Ada kemampuan, kalau dulu kayaknya malu banget gitu ya bilang Tuhan memberkati. God bless you. Kayaknya malu-malu gimana gitu. Tetapi apabila hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kita serahkan kepada Tuhan dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Berkata Tuhan Yesus memberkati itu rasanya kalau nggak ngucapin itu berterima kasih kepada orang rasanya gimana gitu. Nanti deh saudara remaja praktekkan. Ketika kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, perkataan kita, perbuatan kita itu bisa menjadi saksi bahwa Yesus baik, bahwa Yesus itu dahsyat. Dan itu bisa dikerjakan karena apa? Karena kita dikuasai, kita dimampukan, kita disertai, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu bagian yang kedua, memiliki kapabilitas,
kecakapan untuk bersaksi. Yang ketiga, kita akan memiliki, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kita akan memiliki kualitas, yaitu bersaksi dengan benar, nggak ngasal. Ya. Bersaksi dengan benar bahwa benar Tuhan itu adalah juru selamat. Yesus Kristus dialah juru selamat. Kalau nggak dikuasai Roh Kudus untuk berkata demikian, kita akan takut. Jangan-jangan. Tetapi oleh karena kita punya pengalaman dengan Yesus, karena kita punya pengalaman bahwa hidup kita ini diselamatkan oleh Tuhan, maka itulah yang akan keluar. Kita akan memiliki keberanian untuk bersaksi. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu juru selamat. Haleluya. Milikilah kuasa Roh Kudus, rindulah untuk kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa bersaksi dengan benar, berani bersaksi dan mengatakan yang benar, berani juga menyatakan kalau itu salah. Itulah fungsinya Roh Kudus. Dia akan menolong kita, memampukan kita menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita, pribadi kita. Haleluya. Nah, remaja dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah saya sampaikan tadi, kiranya boleh menolong kita memiliki kerinduan. Tuhan, aku perlu Roh Kudus itu. Tuhan, aku selama ini egois. Aku selama ini terlalu membatasi diri untuk tidak bersaksi. Aku perlu Roh Kudus-Mu. Namamu perlu aku saksikan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang terakhir. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Nanti remaja bisa baca. Di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Bagaimana kita mau bersaksi? Bagaimana kita mau menjadi saksi? Miliki Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri dengan doa, saya rindu kita akan menyanyikan pujian. Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Milikilah kerinduan untuk dipenuhkan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Mari Engkau tolong kami, penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menjadi saksi-Mu. Kami berani bersaksi. Kami berani menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari Tuhan, penuhkan kami. Penuhkan anak-anak remaja Tuhan. Penuhkan orang-orang yang rindu akan Engkau, yang haus akan Engkau. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengucap syukur. Kami sudah terima firman-Mu dan kami serahkan hidup kami. Bekerjalah Engkau oleh Roh Kudus, memenuhi kami dan terus berkarya dalam hidup kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.